Yo, halo sob, ketemu lagi. Pastinya sama gue Helmi, masih di telset.id. Dan kali ini di tangan gue, di sini ya, tangan kiri gue nih ya, udah ada smartphone idaman banyak orang ya. Samsung Galaxy Z Flip 3. Widih. Ini pas gue megang smartphone ini nih, teman-teman gue pada tahu tuh, pada pengen ya. Kalau pengen ya beli ya. Kalau di sini kan gue cuma nge-review. Nah, Oke, itu tadi intermezzo sedikit aja. Di video kali ini gue bakal membahas mengenai Samsung Galaxy Z Flip 3. Tapi gue nggak bakal ngebahas review karena lu bisa cari reviewnya udah banyak, udah bertebaran. Lu mau yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia udah ada. Kita kali ini nggak bakal bahas review. habisnya Samsung ngasih pinjamnya kelamaan sih. Nah, jadi kita bakal ngebahas mengenai tips dan trik yang bisa dibilang tersembunyi ya. Jadi ini berguna banget untuk lo yang udah beli Samsung Galaxy Z Flip 3. Nah, daripada nih handphone cuma lo buat chatting, browsing, buka Instagram, scrolling gak jelas, gue kasih tips dan trik supaya smartphone lipat lo ini bisa jadi lebih optimal digunakan. Oke, yuk langsung aja kita simak tips dan trik Samsung Galaxy Z Flip 3 yang gak banyak orang tahu berikut ini. Let's go! Oke, nih di tangan gue udah ada Samsung Galaxy Z Flip 3. Seperti yang gue bilang tadi di awal, gue bakal membagikan tips dan trik biar pakai smartphone ini lebih optimal lagi gitu ya. Nah, pertama-tama nih, tips yang pertama gue bakal bagiin cara mengganti tampilan atau wallpaper di bagian cover screen. Nah, nih, buat lo yang belum tahu nih namanya cover screen ya. Itu dia layar sekunder atau layar di bagian luar yang punya ukuran 1,9 inci. Ini layarnya udah AMOLED, jadi ya udah bagus sih harusnya. Jadi buat lo yang belum tahu, ini wallpaper bisa digonta-ganti sesuai kemauan lo, bahkan juga bisa pakai foto lo tuh bisa banget. Nah, nih gue kasih tahu tutorialnya. Nah, pertama-tama lo buka dulu nih ke bagian setting. Terus lu scroll ke bagian bawah sampai lu ketemu cover screen. Nah, tuh ada kan pilihan clock style sama widget. Nah, lu pilih clock style. Tuh, ada banyak pilihan cover screen yang bisa lu pakai. Terserah mau lu pakai yang mana. Nah, dia juga bisa pilih pakai wallpaper atau background yang ada di galeri lu. Nih lu pilih yang cover screen yang bagian bawah ini. Ini atau ini juga bisa ya. Pokoknya sampai opsi background image-nya itu nyala. Misalnya gue pilih yang ini ya. Terus gue pilih background image, pilih dari galeri. Nah, lu cari nih wallpaper misalnya ya. Nah, nih. Misalnya gue pakai ini ya. Nah, tuh lu bisa atur-atur gimana lu mau tampilannya. Ini juga bisa lu kecilin ya kan tuh. Oke. Confirm deh. Nah, tuh. Pilih done. Kita lihat di bagian wallpapernya. Oke, langsung ya dia udah keganti tuh kayak gini kan. Nah, gitu. Jadi bisa lo sesuaikan sesuai dengan selera lo masing-masing. Nah, tips dan trik berikutnya adalah mengaktifkan refresh rate 120 Hz. Jadi kalau lu nggak tahu nih, di layar Samsung Galaxy Z Flip 3 ini ada fitur adaptive refresh rate sampai 120 Hz. Jadi layarnya itu bisa menyesuaikan secara otomatis atau secara pintar kebutuhan dari refresh rate yang lu butuhkan sampai 120 Hz. Nah, jadi itu tampilannya bakal terlihat lebih smooth atau lebih mulus banget transisinya. Itu kayak misalnya lu lagi main game atau lu lagi nonton film, itu bakal lebih tinggi refresh rate-nya dibanding kayak lu cuman lagi balas WhatsApp atau lain sebagainya. Itu dia menyesuaikan dengan baik. Nah, itu dia menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan lo. Nah, tapi ini mesti diaktifin dulu nih, karena di refresh rate standarnya itu cuma di 60 Hz. Walaupun nggak jelek sih, tapi kan pastinya kalau refresh rate-nya 120 Hz itu lebih bagus ya. Nah, cara ngaktifinnya itu adalah kita dengan cara masuk ke setting pastinya. Terus pilih bagian display. Nah, di sini ada tuh pilihannya motion smoothness. Nah, tuh lu lihat kan bisa nih. Untuk standarnya itu dia di 60 Hz. Nah, 60 Hz ini punya keunggulan yaitu baterainya tuh jadi lebih awet.
Nah, kalau lu mau tampilan yang lebih smooth, lebih bagus gitu ya saat scrolling, nonton film, main game, nah lu ganti ke 120 Hz di adaptif tuh. Nah, sedikit informasi juga, kita udah nyoba daya tahan baterainya dan kita membandingkan dengan menggunakan layar 60 Hz atau 120 Hz. Smartphone itu bisa bertahan dari baterai 100% ya sampai baterai sekitar 18%, itu screen on time-nya sampai 11 jam. Itu kalau pakai refresh rate 60 Hz. Sedangkan kalau kita pakai refresh rate 120 Hz itu baterainya jauh lebih boros karena screen on time-nya cuma dapat sekitar 7 jam aja. Itu boros banget sih, bener-bener boros banget. Nah, itu intermezzo aja sedikit ya. Itu tadi cara mengaktifkan fitur refresh rate 120 Hz. Selanjutnya adalah tips untuk membuka aplikasi dengan flex mode. Nah, seperti yang lo tahu atau mungkin ada yang belum tahu malah. Jadi si Galaxy Z Flip 3 ini bisa ditekuk 90 derajat, mirip-mirip kayak laptop. Ini adalah mode yang namanya flex mode. Nah, ini mode bisa ditekuk 90 derajat ini namanya flex mode. Dan aplikasi-aplikasi itu bisa dibuka dalam mode flex mode ini. Jadi modenya khusus di mana dengan lo menakuk layar ke mode flex mode ini, otomatis aplikasi akan langsung menyesuaikan tampilannya. Jadi aplikasinya bakal pakai layar bagian atas, sedangkan layar bagian bawahnya itu untuk controllernya ya, atau untuk navigasi dan segala macam lah ya. Kayak misalnya nih ya, gue nonton YouTube misalnya nih. Nah, sekarang gue coba ya untuk di mode flex mode ini kita buka YouTube. Kita cari ya, kita nonton video Telset nih. Kita podcast sama orang Samsung. Nah, dimana waktu itu smartphone yang kayak nah ini kan tampilan biasa ya. Kalau smartphone pada umumnya ya kayak gini tampilannya. Nah, gue bakal aktifin atau dia ubah kita ke mode flex mode. Nah, lo lihat kan tuh. Jadi layar langsung kebagi dua, yang atas untuk nampilin video atau tontonan yang sedang kita tonton di YouTube. Nah, bawahnya nih lu tetap bisa scroll, misalnya lu baca komen-komen atau lu cari video yang mau lu tonton. Nah, itu bisa kayak gini. Nah, lu juga bisa nih aktifin mode flex mode ini di aplikasi lainnya. Tapi lu harus daftarin dulu aplikasinya nih. Pertama lu buka setting, terus lu masuk ke bagian advanced features. Nah, itu ada fitur labs namanya. Nah, di sini lu bisa pilih aplikasi yang mau lu tampilin di mode flex mode. Tapi nggak semua aplikasi bisa ya. Jadi beberapa aplikasi aja. Misalnya kita buka di message lah ya. Nih message kita coba. Nah, kalau udah kita langsung back aja. Kita coba nih buka message. Nah, nih. Nah, tuh lihat kan otomatis dia tampilannya jadi flex mode. Nah, di bagian bawahnya ini ada kontrol. Ini tuh notifikasi, ini buat nurunin notifikasi. Terus ini untuk screenshot. Ini untuk sebelahnya tuh untuk mengatur tingkat kecerahan layar, brightness. Nah, yang terakhir nih kontrolnya untuk volume. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi semua aplikasi yang lo mau jadi flex mode harus lo daftarin dulu. Tapi tidak semua aplikasi mendukung flex mode. Kayak misalnya Netflix itu dia nggak mendukung flex mode. Pas gue udah coba dan dia nggak mendukung flex mode. Nah, selanjutnya itu fitur multitasking yang ada di Galaxy Z Flip. Ini namanya multi active window. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa dibuka secara bersamaan di satu layar ini. Total sih sekitar 3 aplikasi bisa dibuka langsung di layar Galaxy Z Flip ini. Nah, misalnya nih ya, gue contohin lagi nih. Lu buka YouTube ya, tadi lu lagi nonton YouTube misalnya kan. Nah, lu mau sembari misalnya buka Google Chrome atau lu balas chat bisa. Caranya itu, ini lu swipe, lu lihat nih ada icon ya, atau ada floating window nih di bagian kanan ini. Lu swipe ke tengah, nah itu bakal muncul tuh aplikasi yang bisa lu buka. Atau yang sebelumnya emang lagi idle, ini bisa lu buka ya. Nih misalnya Chrome, lu tinggal hold, lu tarik ke bagian bawah atau ke bagian atas bisa, terserah lu mau di bagian mana dia ditampilin. Atau lu mau buat dia berbentuk pop up juga bisa tuh, muncul kan ada drop here for pop up view. Nah, gue pilih taruh di bagian bawah. Nah, kan dia langsung otomatis kebuka dua-duanya bisa
lo mainkan atau lo navigasi tuh. Jadi multitasking, bener-bener multitasking. Lo bukan ganti-ganti aplikasi, tapi lo langsung buka 2 aplikasi secara bersamaan. Dan kayak gue bilang tadi, nggak cuma 2, dia bahkan bisa buka 3 aplikasi sekaligus. Tapi satu lagi tuh berbentuk pop-up. Nah, ini pop-up-nya di sini ya. Ini bisa lo geser-geser. Tapi kalau 3 menurut gue agak terlalu kebanyakan dan nggak efisien sih. Untuk ngilanginnya lo tinggal remove. Nah, 2 udah optimal kalau menurut gue. Lebih fungsional juga kalau 2. Kalau 3 tuh agak kebanyakan dan agak ya tadi kurang fungsional. Tapi terserah sih, kembali ke penggunaan lo masing-masing ya. Bisa disesuaikan. Ini contohnya untuk multi active window. Tips selanjutnya adalah cara mengaktifkan Dolby Atmos di Galaxy Z Flip 3. Buat lo yang belum tahu, jadi sektor audio di smartphone ini benar-benar mantep banget ya. Karena dia udah pakai stereo, speakernya itu stereo, dan ada dukungan fitur dari Dolby Atmos. Nah, yang di sini gue bakal ngebagiin cara mengaktifin Dolby Atmos. Pertama-tama yang harus lo lakukan adalah pastinya buka setting, terus lo masuk ke Sounds and Vibration. Nah, di bagian Sounds and Vibration itu ada yang namanya, lo scroll ke bawah ya, itu ada Sound Quality and Effect. Nah, tuh ada tuh Dolby Atmos. Jadi ini ada 2 pilihan Dolby Atmos. Yang pertama itu untuk kayak lo misalnya nonton film atau lo dengerin lagu, nah itu lo aktifin yang atas. Yang bawahnya ada Dolby Atmos for Gaming. Ini untuk yang kalau lo main game, mau atmosfernya lebih berasa lagi suaranya tuh, nah lo aktifin Dolby Atmos for Gaming. Nah, menariknya lagi nih, di sini ada equalizer yang bisa lo aktifin atau lo sesuaikan presetnya sesuai dengan preferensi telinga lo masing-masing. Itu bisa banget. Tuh, jadi kalau lo nonton film, main game, dengerin lagu, ini suaranya lebih joss banget lah daripada tidak mengaktifkan fitur ini. Dan menariknya lagi, fitur ini nggak usah pakai headset. Jadi lo bisa langsung menikmati fitur dari Dolby Atmos langsung dari speaker Samsung Galaxy Z Flip 3. Gokil ya. Berikutnya kita kembali lagi ke bagian luar atau tepatnya di bagian cover screen ini. Nah, di sini gue bakal kasih tahu kalian kalau ada fitur yang bener-bener menarik, unik, dan cuma ada di Galaxy Z Flip 3. Kalau misalnya lo mau selfie, pastinya ribet kan kalau mesti buka handphonenya dulu terus lo ngambil selfie. Nah, sekarang udah ada fitur yang namanya Quick Shot. Nah, ini bisa bikin lo selfie lebih cepat, lebih simple lagi pakai cover screen di Galaxy Z Flip 3. Caranya itu adalah, pertama lo langsung klik tombol power 2 kali dengan cepat ya. Nah, tuh kan dia langsung masuk ke mode kamera. Jadi lo bisa lihat tuh kameranya udah aktif, jadi lo bisa dapat preview gambarnya di situ. Nah, lo juga bisa nih ganti ke mode kamera ultrawide dengan cara swipe ke bagian atas. Nah, bisa lo lihat kan itu dia langsung ganti. Ambil foto, lo tinggal tap sekali di bagian cover screen. Dan menariknya lagi nih, nggak cuma buat ngambil foto aja, lo juga bisa ambil video. Lo tinggal swipe ke bagian sisi kiri atau kanan, itu langsung ganti ke mode video. Nah, lo bisa langsung rekam video dengan cara ini, dan ya kayak ngevlog itu jadi lebih cepet ya dari fitur Quick Shot ini. Cara ngerekamnya juga sama, tinggal lo tap sekali aja di layar, otomatis dia bakal langsung merekam. Gampang banget lah pokoknya. Nah, selanjutnya nih Galaxy Z Flip 3 ini punya fitur yang namanya hands free selfie. Nah, ini udah jelas ya dari namanya, ini selfie yang tidak perlu lo repot-repot lo megangin handphonenya. Lo bisa taruh aja, lo langsung bisa selfie, langsung bisa gaya. Jadi nggak usah tuh lagi minta tolong orang fotoin, karena lo bisa langsung foto sendiri. Nah, fitur ini memungkinkan berkat adanya flex mode tadi ya. Jadi dengan adanya flex mode itu lo bisa diriin smartphone ini di tempat-tempat yang datar pastinya ya. Lo bisa langsung ambil foto selfie. Nih gini gue contohin ya. Pertama lo buka dulu aplikasi kamera ya. Setelah lo buka aplikasi kamera, lo langsung
ganti ke mode kamera depan. Nah, di sini lo langsung taruh aja handphonenya di bidang datar biar gampang gitu ya. Terus lo langsung lo bergaya sesuai mau lo pastinya ya. Setelah itu langsung deh lo kasih kode kayak misalnya melambaikan tangan, nah dia otomatis timernya bakal langsung jalan untuk motret selfie gitu. Ya, jadi bener-bener hands free lah, asik banget ini. Nggak bisa lu temui di smartphone lain. Ini baru ada atau baru bisa dinikmati di Samsung Galaxy Z Flip 3. Keren. Selanjutnya nih, ini juga masih dari kamera. Ini ada fitur yang namanya auto framing. Nah, ini fitur cerdas banget sih menurut gue. Jadi ini fitur berguna pas lo lagi ngerekam video pakai kamera belakang. Nah, fitur auto framing ini bisa menyesuaikan frame atau framing secara langsung, secara otomatis, secara pinter sama jumlah orang yang ada di kamera tersebut. Misalnya ada satu orang nih yang di shoot. Nah, si lensa ini atau kamera dari Samsung Galaxy Z Flip 3 ini bakal langsung nyesuaiin frame-nya dan fokus ke satu orang tersebut. Nah, pas tiba-tiba nambah 2 orang, itu otomatis frame-nya juga ikut melebar menyesuaikan komposisinya agar pas untuk 2 orang. Begitu juga saat masuk lagi 3 orang, 4 orang, atau jadi berkurang lagi jadi 2 orang jadi 1 orang, dia bakal menyesuaikan framing secara otomatis. Ini gokil sih, keren banget kalau fitur auto framing ini menurut gue. Terakhir masih dari kamera, ini gue menemukan fitur yang menurut gue oke banget, namanya fitur backdrop ya. Jadi simpelnya itu fitur ini bekerja menyesuaikan baju yang lu pakai sama background foto yang bakal nanti dihasilkan. Jadi kalau misalnya background lu kurang bagus tapi lu pengen foto dengan tanpa ribet, ibaratnya mau background yang polos, nah lu bisa pakai nih fitur ini. Jadi lu tinggal buka kamera, masuk ke mode potret, nah terus lu lihat tuh di bagian kanan ada icon, nah itu lu pilih, lu geser jadi backdrop. Terus langsung sesuaiin circle-nya itu di bagian wajah, jadi dia menyesuaikan ngedetect muka lu dan dia misahin background-nya. Nah bisa lo lihat kan di sini gue pakai baju merah dan dia bakal langsung nyesuaiin backgroundnya dengan warna baju gue. Jadi lu nggak ini banget ya, nggak sama banget gitu tapi tetap merah. Nah keren ya. Jadi misalnya lu foto backgroundnya nggak kurang oke atau gimana, udah lu pakai mode backdrop aja nih, jadi lebih cepat lah pokoknya ya. Dan juga lebih estetik kali ya. Lebih unik sih fitur ini, lumayan oke. Nah, itu dia tadi sejumlah tips dan trik mengenai smartphone lipat Samsung Galaxy Z Flip 3, idaman banyak orang ini. Jadi buat lo yang mungkin udah punya, lo bisa langsung cobain di rumah, atau lo yang penasaran mau coba, lo bisa nabung-nabung mungkin untuk ngebeli Samsung Galaxy Z Flip 3 ini karena harganya udah sangat-sangat affordable ya. Itu 15 juta ya, walaupun affordable bagi sebagian orang, tapi ini benar-benar udah murah ya, bisa dibilang udah murah, udah terjangkau, dan inovasinya udah bagus banget, fiturnya banyak, udah gitu juga dia lebih kuat ya daripada generasi-generasi sebelumnya. Dia udah lebih baik lah, lebih baik, lebih matang, dan worth it banget ini untuk 15 juta itu tadi ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga berguna, semoga bermanfaat. Kalau lu punya tips trik lagi yang kira-kira mau kita coba, mau lu tanyain, lu tinggal taruh komentarnya di kolom komentar di bagian bawah. Jadi, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue dan Galaxy Z Flip 3. Chaps duels.